Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sikap perilaku berkonstitusional dan kebebasan pers dalam negara demokrasi. Sikap perilaku berkonstitusional. Perilaku konstitusional juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara. Bangsa Indonesia sendiri sudah memiliki konstitusi sejak kemerdekaan dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD S 1950, sampai UUD 1945 hasil amandemen. Para penyelenggara negara wajib taat dan melaksanakan semua yang digariskan oleh konstitusi. Demikian juga halnya dengan warga negara harus taat pada konstitusi. Ketaatan terhadap konstitusi ini diwujudkan dalam perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional wajib dimiliki dan diterapkan oleh semua warga negara. Karena perilaku konstitusional dapat menciptakan keadaan yang tertib, disiplin, dan sesuai dengan hukum. Dalam pelaku konstitusional negara ada dua pelaku yang bersangkutan. Yang pertama, sikap konstitusional bagi perilaku konstitusional penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara meliputi MPR, Presiden, Kementerian Negara, DPR, DPD, KPU, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, MK, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga penyelenggara negara tersebut melaksanakan tugas atau kewajibannya berdasarkan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketetapan konstitusi. Yang kedua, sikap konstitusional bagi perilaku konstitusional warga negara antara lain: 1. Mengakui dan menghargai hak asasi orang lain. 2. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya. 3. Tidak main hakim sendiri. 4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 5. Adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan dan hal-hal lain dalam berperilaku kewarganegaraan secara positif. Jadi, intinya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, konstitusi harus benar-benar ditaati dan dilakukan oleh seluruh komponen negara. Para penyelenggara dan warga negara wajib melaksanakan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Ketaatan ini diwujudkan dalam perilaku konstitusional. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kebebasan pers. Secara etimologi, kata pers atau press atau presse berasal dari bahasa Latin persare, dari kata premer yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologinya adalah media massa cetak atau media cetak. Kebebasan pers sendiri adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, mencetakkan, dan menerbitkan suatu kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Tujuan kebebasan pers. Untuk kebebasan pers di Indonesia sendiri telah diatur dalam undang-undang. Ada dua undang-undang yang mengatur tentang kebebasan pers, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berisi: 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberandalan, atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang intinya berisi tentang penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran yang positif.
Kebebasan pers dalam negara demokrasi diperlukan agar pers bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Secara garis besar, kebebasan pers bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan adanya kebebasan pers dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi sehingga memperkuat dan mendukung masyarakat untuk berperan di dalam demokrasi. Kesimpulannya adalah kebebasan pers merupakan satu wujud daripada kebebasan rakyat yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan ataupun hal-hal yang dapat merusak kebebasan itu sendiri. Kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis seperti negara kita Indonesia. Kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia di mana pers memiliki kebebasan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.